nggak di sini deh. Baik, perkenalkan nama kakak Indah Ramadhani. Kakak berterima kasih kepada adek karena sudah mau datang ke sini. Sekarang adek sekolahnya di mana, Dek? Sekarang sekolahnya di Madrasah Aliyah Al-Husna Darussalam, Kak. Oke, berarti tingkatan SMA-nya. Iya, Kak. Kalau boleh tahu kelas berapa? Sekarang kelas 3, kelas 12. Sebelumnya kamu sudah tahu apa itu konseling? Belum pernah juga. Nah, jadi konseling itu sebuah interaksi antara guru BK dengan klien, di mana di sini kakak sebagai konselor, terus adek sebagai klien. Nanti adek bisa menceritakan semua masalah adek. Ini pembicaraan kita pada sesi ini akan dirahasiakan, dalam artian orang lain tidak akan tahu tentang apa yang kita bicarakan pada pembicaraan kita kali ini. Terus adek bisa bercerita dengan sukarela dan terbuka tanpa ada yang harus ditutupi. Bisa kita mulai? Bisa, Kak. Kan sekarang kamu sudah SMA, apakah di dalam sekolah itu ada mempunyai masalah kayak konflik antara pertemanan? Kalau saya pribadi sebenarnya masalah, Kak, tapi bukan yang saya intinya gitu, Kak. Kayak gini, Kak, kan di kelas itu ada beberapa kawan kan, Kak. Terus kawan saya yang paling dekat sama saya ini punya kawannya lagi, Kak. Jadi kawannya ini punya konflik sama kawan yang juga dekat sama saya, Kak. Jadi kayak bingung gitu, Kak, mau milih kawan yang ini atau yang ini gitu, Kak. Berarti adek ini nggak punya masalah dengan pertemanan, tapi temannya adek yang bermasalah. Iya, Kak. Jadi bingung harus memilih siapa. Jadi kamu tidak perlu harus memilih antara kawan yang satu dengan yang satu. Kamu itu hanya perlu ketika kamu berteman dengan yang ini, kamu tidak harus menjelek-jelekan dia. Terus ketika kamu berteman dengan yang ini, kamu tidak harus menjelek-jelekan dia. Iya, tapi kan, Kak, kadang kalau misalnya pas saya lagi sama teman yang ini gitu kan, Kak, nanti dia langsung ngomong gitu, Kak, ya aku nggak suka lagi sama dia. Langsung dia kayak ceritain gitu lah, Kak, kekesalan dia kan ke teman yang satu itu. Nah nanti, Kak, pas saya ke teman yang satu ini lagi, terus dia kayak nanya gitu, Kak, ada nggak dia tuh ngomong soal aku. Dan jadi di situ pun kadang saya bingung, Kak, mau ngomong atau enggak ini. Nanti kalau ngomong mereka malah makin berantem. Nanti kalau nggak ngomong, nanti teman yang satu ini malah ikut marah sama saya, Kak. Jadi saya ikut bingung juga, Kak, karena masalah mereka itu. Jadi ketika kamu kan berteman dengan yang ini, terus dia bercerita kan tentang kamu yang satunya lagi, pernah nggak kamu bertanya gitu, kenapa kalian sampai marahan gitu? Kayak mencari solusi bahwa dia itu nggak suka sama yang ini gara-gara ini nih. Pernah sih, Kak, waktu itu kan dia cerita sama saya, dia bilang kan, aku nggak suka kali loh sama dia itu, karena, Kak, mereka itu kalau di kelas itu kayak gimana ya, Kak, kayak sama-sama nyari muka gitu loh, Kak, ke guru. Jadi kalau misalnya teman yang satu saya ini banyak bertanya, terus kayak dekat gitu lah, Kak, sama guru. Nah nanti teman yang satu ini kayak gak suka gitu, Kak. Nah terus kan jadinya mulailah sikap mereka tuh kayak sindir-sindir kayak gitu, Kak. Jadi pas dia cerita kayak gitu, saya nanya lah gitu kan, Kak, memangnya kenapa sih sampai kayak gitu ya kan, Kak. Terus dia jawabnya apa, ya salah dia aja gitu, kayak mereka itu sama-sama nggak mengerti gitu, Kak. Jadi menganggap yang satu yang salah, terus yang satu lagi menganggap yang satu yang salah. Jadi nggak selesai-selesai gitu, Kak, mereka itu.
Kalau dari sisinya kamu ini, ketika mereka mempermasalahkan ini tentang cari muka ke guru kan, menurutmu ketika dia bercerita seperti itu, dia ada benar atau ada salahnya gitu? Kayak dia kayak gitu ya karena ini, dia kayak gitu karena ini. Sebenarnya kalau dari kawan yang satu ini kan Kak, sebenarnya ya gimana ya Kak, kan kalau dia bertanya sama guru itu bagus banget kan Kak, karena bisa lebih menambah. Terus memang sebenarnya salah kami yang itu juga, karena kan dia yang mulai duluan Kak, mulai nyindir gitu. Nah terus yang ini nih tambah manas-manasi gitu Kak, itu yang nggak benernya. Tapi kalau seandainya dia kayak kesal lah gitu Kak sama teman saya yang saat ini, saya rasa sih wajar ya Kak, karena kan yang pertama mulai nyindir itu teman saya yang ini. Jadi kalau kamu kan seandainya kawanmu ini udah mulai nyindir nih, ada nggak pernah kamu bilang nggak usah lah dibahas, sudah dia aja gitu, biar dia jangan memulai untuk nyindir gitu, supaya jangan ada kayak tambah kesal gitu, biar jangan ada perdebatan gitu. Pernah sih Kak, karena waktu saya lagi sama dia lagi dengan Kak, terus yang kawan saya ini ada juga di kelas itu Kak, cuman yang nggak dekat kami lah Kak. Terus dia kayak ngomong kayak sebenarnya nyindirnya itu kayak sengaja dikeras-keraskan gitu kan Kak suaranya. Terus saya tegur lah, udahlah jangan kayak gitu lagi gitu kan Kak. Nah tapi dia malah kayak kesal gitu Kak sama saya, tapi memang dia udah kan nyindirnya itu, tapi besoknya dibuat lagi ya Kak. Kalau kayak gitu kamu tertekan nggak sih memiliki teman seperti itu? Karena sudah diingatkan, tapi malah kayak dia kesal gitu sama kita. Cukup tertekan kan Kak, karena kan dua-duanya pun kakak kita. Nah, terus kalau dua-duanya kayak gitu, jadinya bingung sendiri, kayaknya mau pihak yang mana satu. Terus kalau dibenarkan pun mereka kayak gitu kan Kak. Nah kalau menurut kakak Kak, itu saya harusnya gimana Kak? Menurut kakak ya, kamu itu kalau berada di posisi kayak gitu, kayak menasehati orang itu, kayak gak usah lah kayak gitu, gak ada gunanya, gak usah lah terlalu peduli, nanti dia capek juga, kayak mana ya, bukan menjadi kambing hitam, tapi kayak kamu membawaskan kawanmu yang ini di mata dia, kalau dia itu seolah-olah tidak pernah lo menjelek-jelekan kamu kayak gitu, kayak memperbaiki hubungan mereka lah, kayak kamu di situ sebagai pendengar gitu, karena kan kamu berkawan dengan yang ini sama yang ini. Kita Selain masalah pertemanan, ada masalah lain? ada sih Kak. Saya tuh kalau misalnya sama teman sesama perempuan kan Kak, saya bisa dibilang cukup mudah kerap mudah bergaul. Tapi kan Kak, kalau misalnya sama teman laki-laki ya gitu kan Kak, saya tuh kayak susah gitu Kak, jangankan kayak ngobrol tentang hal-hal di luar pelajaran gitu kan Kak, mau ngobrol tentang hal-hal di pelajaran aja kayak malu, terus segan gitu Kak, kayak susah aja gitu Kak mau ngobrol sama teman laki-laki itu. Jadi kadang pun saya kayak bingung gitu kan Kak, ini gimana sih cara buat mengatasinya biar lebih berani lagi gitu Kak. Sebelumnya kamu itu lebih sering berteman sama wanita ya? Iya Kak, karena memang kayak dari SD gitu Kak, kalau sama teman laki-laki itu segan sama malu gitu. Oh, dia berarti dari kecil ya? Ada nggak sifat laki-laki ini yang akhirnya membuat kamu tuh kayak nggak mau berteman sama orang tuh, kayak ya kalau ada laki-laki kayak malas aja gitu? Ada sih Kak, karena kayaknya memang ya berawal itu kayak dari SD gitu Kak, karena dulu di SD itu kayak ya teman laki-lakinya kayak sering ngakalin gitu Kak, jadi lama-lama tuh kayak males gitu Kak mau berteman sama laki-laki. Nah karena males itu lama-lama jadi mau berteman lagi tuh kayak malu gitu Kak.
karena sudah lama prosesnya tidak berteman sama laki-laki. Iya. Kalau untuk memulai itu kayak nggak bisa, malu gitu. Walaupun kalau udah pas kayak MA sekarangnya ya kak, kan semua teman laki-laki itu kayak kalau mereka banding. Terus kalau misalnya mereka ngajak ngobrol saya duluan pun bahasanya juga baik. Nah, tapi sayangnya aja lagi kak yang kayak malu gitu. Tapi masih tetap bicarakan walaupun kayak kadang kayak nggak betah gitu, nggak nyaman gitu. Masih tetap sih kak, apalagi kan kalau misalnya mereka duluan yang mulai nanya gitu. Nanti kalau misalnya saya abaikan malah pula lagi sama saya, bertambah lagi kan masalah. Jadi kalau mereka nanya duluan, saya jawab. Terus kalau misalnya yang benar-benar penting lah gitu kan kak, terus saya membiarkan diri untuk bertanya. Oh, berarti dari diri sendiri kalau emang udah perlu kali mau yang bicara sama laki-laki. Ya kayak maksain diri harus nih gitu. Tapi tetap nggak nyaman gitu kak rasanya. Menurut kakak itu normal nggak sih kak? Kalau menurut kakak awal-awalnya normal, tapi kalau kelamaan seperti itu bisa menghambat kamu untuk kedepannya. Karena kan seiring berjalannya waktu kita itu tidak hanya berada di SMA, karena nanti kan kalau pas sudah selesai SMA kamu ada niatan untuk kuliah. Rencananya sih ada kak. Nanti di dunia perkuliahan itu kita itu kayak harus bisa bergaul sama perempuan maupun laki-laki. Karena di dalam dunia perkuliahan itu relasi juga sangat penting. Kadang kita harus ikut organisasi. Yang memegang organisasi ini pasti kebanyakan cowok. Jadi kita harus bisa memberanikan diri atau membiasakan diri bergaul dengan laki-laki supaya nanti di kedepannya itu kita kayak nggak bingung dan bisa mengatasinya sendiri. Kalau dalam segi pelajaran, kamu pernah memiliki hambatan nggak, kayak pelajaran itu membuat kamu tertekan, kayak nggak mood untuk belajar karena mata kuliahnya terlalu membosankan atau terlalu sulit untuk dicerna otak gitu? Ada sih kak, beberapa saya itu bukan sampai benci ya kak, tapi cukup tidak suka kak sama pelajaran bahasa sama menghitung. Apalagi kan kalau di MA kan kak ada bahasa Arab kan. Nah saya nggak suka kak sama pelajaran bahasa Arab tuh, karena nggak bisa kak kayak mufradatnya, terus apa itu yang fiil madi, fiil mudhari itu saya selalu susah gitu kan kak. Sama bahasa Inggris gitu juga kak, arti-artinya. Jadi kalau ujian itu kak, saya selalu kesulitan gitu kak sama soal-soal bahasa Arab sama bahasa Inggris. Tapi dari sebenarnya kamu kalau mata pelajaran itu masuk, kamu tetap mendengarkan kan? Kak. Tapi emang agak susah aja untuk dicerna. Kamu nggak pernah mencoba kayak ikut kursus bahasa Arab, bahasa Inggris biar nanti mempermudah gitu? Kalau di daerah sana itu kak kayak apa ya kak, kalau kursus gitu tuh agak mahal gitu kak. Jadi pun malas gitu loh kak mau mengikuti kursus-kursus tambahan gitu. Nanti kan pulang sekolah jam 2 lewat, nanti mau ikut kursus lagi jadi kayak malas aja gitu kak. Kalau dari sosial media kan sekarang kayak elektronik itu canggih, kita bisa belajar lewat YouTube, bisa juga lewat TikTok. Pasti ada tutorial kayak menjelaskan sebuah ilmu bahasa Arab ini, kayak tadi katanya tentang fi'il madi, fi'il mudhari, amar. Kenapa bisa disebut ini pasti ada di YouTube penjelasannya. Kamu pernah nggak kayak mencari tentang itu setelah kamu tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya, lebih memperdalam gitu? Kalau memperdalam kayaknya nyari referensi di luar pelajaran sekolah belum pernah sih kak, karena saya tuh kalau udah belajar bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan kak,
kalau udah sekalinya udah belajar gitu udah nggak paham, terus udah selesai jamnya udah kayak saya lupain aja semuanya Kak, kayak malas lagi mau mikirnya lagi Kak. Karena udah terlalu pusing juga. Iya, jadi kayak mau mikir lagi, mau belajar lagi, kayak malas aja gitu Kak. Kalau untuk mata pelajaran yang kamu suka? Kalau mata pelajaran yang saya suka itu Kak, lebih mata pelajaran seni budaya. Karena saya juga suka gambar kan Kak. Terus kalau buat sesuatu karya seni gitu kan Kak, nah, saya juga lumayan suka Kak. Jadi lebih kayak otodidak gitu Kak. Karena kan kalau belajar buat seni itu, nah baru saya mau cari Kak kayak di YouTube itu cara buat ini, mendaur ulang barang bekas gitu Kak. Oh, berarti itu lebih ke kesukaan kamu. Kalau kamu udah suka, kamu akan mencari. Iya Kak. Tapi kalau enggak, ya udahlah, udah aman bikin bersih. Iya. Jadi saran kakak, walaupun kamu tuh nggak suka kayak belajar bahasa Arab, kamu juga harus tetap mempelajarinya. Kayak berusaha untuk menyiapkan diri untuk belajarnya. Kayak kasih ke diri sendiri itu kayak kita mengatur waktu kita nih. Kan aku nggak suka bahasa Arab nih, aku harus lebih banyak mempelajari bahasa Arab. Harus tetap ketika guru menjelaskan, kamu mendengarkan dengan sesama. Kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya, karena siapa tahu kan dari kamu banyak nanya, jadi kamu terinspirasi untuk mempelajarinya lebih dalam. Karena kayak ilmu bahasa Inggris sama bahasa Arab ini sangat penting. Apalagi nanti di dunia perkuliahan, di dunia kerja itu skill bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Sebelumnya ketika kamu belajar di sekolah itu tentang mata pelajaran bahasa Inggris sama bahasa Arab tuh, kamu pernah bertanya nggak kepada gurunya? Enggak pernah sih Kak, karena sekalinya nggak paham itu jadi nggak tahu Kak mau nanya apa gitu. Jadi bingung ya. Iya. Kalau mau bertanya. Kan dari situ kan kamu nggak bertanya, sampai di rumah itu apakah kamu mempelajari ulang supaya kayak muncul pertanyaan, oh kok bisa jadi gini gitu? Enggak sih Kak, kayak udah lepas saja gitu, nggak ada ngapa-ngapain lagi. Jadi kamu nggak boleh seterusnya begitu. Kalau usahain, kalau masuk pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab nih, kamu usahain untuk bertanya kepada gurunya. Apakah saran kakak yang tadi yang kakak bilang itu bisa kamu terapkan di kedepannya? Iya Kak, saya usahakan besok kalau belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris saya bertanya sama guru. Terkait tadi yang kamu bilang, kamu tuh orangnya sangat sulit untuk akrab sama laki-laki. Apakah kamu itu memiliki abang atau adik laki-laki? Adik laki-laki ada Kak. Kalau sama adik itu kamu bisa akrab nggak? Kan dia juga laki-laki. Kalau sama adik akrab Kak, kayak ya sewajarnya kakak adik lah Kak, sering bergaduh gitu kan, kadang bagus, kadang bertengkar, akrab sih Kak. Maksudnya nggak punya rasa malu atau segan kayak sama teman laki-laki. Kadang nggak cuma sama adik sih Kak, kan saya juga punya sepupu kan Kak, sepupunya laki-laki. Nah kalau sama sepupu laki-laki, sifat saya pun udah akrab Kak. Oh, berarti kamu kalau sama orang terdekat tuh nyaman-nyaman aja. Kalau sama laki-laki kayak saudara, sepupu. Iya Kak. Kalau sama orang luar yang laki-laki, kamu sangat sulit untuk akrab. Iya Kak. Saran kakak, kamu jangan terlalu membatasi diri. Mungkin kamu tidak nyaman dengan laki-laki di luar sana itu mungkin karena faktor yang tadi ya kan, yang pas waktu SD sering dijahilin sama anak laki-laki, jadi kamu lebih membatasi diri sekarang. Kalau sama kakak, jangan terlalu membatasi diri, mencoba untuk lebih terbuka aja.
Jadi kamu harus mencoba untuk bergaul dengan laki-laki, tapi juga harus menaruh batasan yang sewajarnya antara berteman dengan laki-laki dan perempuan. Karena kan kalau dia terlalu bebas nanti terjadi yang enggak-enggak. Jadi kamu boleh bergaul dan boleh mencoba untuk berteman dengan laki-laki, tapi harus tetap ada batasan yang sewajarnya saja. Oke Kak. Oke, untuk saran yang tadi yang kakak berikan, bisa kakak menerapkannya untuk di kedepan hari? Kalau saya coba Kak untuk menerapkannya, karena juga kan itu juga untuk kebaikan saya juga ke depannya, biar nggak ada hambatan lagi. Masih ada yang ingin kamu bicarakan? Nggak ada. Oke, kita tutup ya. Kakak berterima kasih dan sangat mengapresiasi kepada kamu karena kamu sudah mau menceritakan masalah kamu kepada kakak. Semoga di kedepannya kamu bisa menerapkan saran kakak dan semoga kamu juga bisa kayak mudah bergaul dengan laki-laki, dan semoga di kedepannya kamu bisa lebih mudah dan lebih akrab bisa bergaul dengan laki-laki dan perempuan, berteman sewajarnya, dan semoga ketidaksukaan kamu terhadap pelajaran seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, semoga kamu lebih mampu menguasainya untuk di kedepannya. Terima kasih juga ya Kak, karena Kakak udah ngasih saran-saran untuk permasalahan untuk masalah saya tadi. Dan karena sudah selesai, kita akhiri saja sesi konseling kita pada pertemuan ini. Oke Kak, kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Kak.